Kiowa yang terletak di Maluku Utara ini memiliki keindahan alam bawah laut yang mengagumkan. Terumbu karang serta keanekaragaman ikan menjadi daya tarik tersendiri bagi para peneliti muda. Kegiatan penelitian bawah laut serta pendidikan lingkungan hidup menjadi kegiatan para peneliti muda ini dalam rangka memonitoring ekosistem terumbu karang di Indonesia. Kepulauan Halmahera Selatan di Maluku Utara ini memiliki luas sekitar 40.000 km persegi. Terdapat beberapa pulau besar di antaranya yaitu Pulau Bacan, Makiang, serta Kiowa. Dari kota Ternate sendiri untuk menuju beberapa pulau besar di sini aksesibilitas masihlah sangat sulit karena transportasi laut yang masih sangat terbatas. Masyarakat hanya dapat menggunakan kapal reguler seminggu 3 kali. Akses yang menghubungkan dari pulau satu ke pulau lainnya, biasanya masyarakat juga hanya menggunakan kapal tradisional yang mereka sebut dengan katinting atau longboat. Kali ini tim Expedition akan mendokumentasikan kegiatan penelitian bawah laut oleh mahasiswa FDC Institut Pertanian Bogor, di mana penelitian bawah laut ini berlokasi di Kepulauan Kiowa, Guraisi di Halmahera Selatan. Selain melakukan kegiatan penelitian bawah laut, mereka juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang lingkungan hidup, khususnya terumbu karang serta ikan. DM sudah menjadwalkan acara kita hari ini. Hanya alam yang bisa merubahnya. Oke? Yuk. Berbagai persiapan dilakukan secara bergotong royong oleh tim FDC IPB. Untuk menuju lokasi penyelaman di Kiowa Utara melalui perjalanan laut, tim Expedition dan FDC IPB menempuh waktu kurang lebih 2 jam. Melewati beberapa pegunungan, salah satunya Gunung Makian. Di tengah perjalanan, tim kami pun sempat melihat seekor ikan hiu sirip putih. Untuk hari ini kita mengadakan penyelaman di sebelah timur Kiowa Utara, di mana tepatnya ada di sebelah timur bagian Pulau Kiowa Utara. Di sana dibagi 3 tim penyelam dari pagi hingga sore hari ini. Untuk sekarang penyelaman ini dilakukan dengan cara mengambil gambaran secara umum ekosistem terumbu karang yang ada.
FDC itu kepanjangan dari Fisheries Diving Club Institut Pertanian Bogor, di mana salah satu organisasi Islam yang berkecimpung di bidang scientific diving yang berada di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. FDC ini memiliki anggota untuk tahun ini 2011-2012 sekitar 49 orang. Yang kuning yang oktopus udah bersesi iya satu sama mikirnya satu ribu aja, satu ribu yang rusak. Tapi di ini dulu ya, dikonfirmasi lagi ke Ya nanti mungkin kalau di sananya ventilasinya itu mau gimana nih? Awal mulanya buat ekspedisi Zozantela itu kegiatan aplikasi sebenarnya. Jadi teman-teman di FDC itu selama setahun pendidikan dan latihan itu udah belajar, dan memang di sini kita aplikasi untuk tempat sendiri. Jadi kita nyari berdasarkan beberapa info yang didapatkan dari teman-teman semua dan beberapa literatur. Untuk yang pertama itu kita dapat informasi bahwa memang di Halmahera ini khususnya sedang gencar-gencarnya untuk monitoring ekosistem terumbu karang. Jadi salah satu alasan untuk kita melakukan kegiatan di Kaiwa itu yaitu tadi. Jadi memang bahwa di Halmahera ini terutama kita dapat informasi bahwa di Halmahera sedang gencar-gencarnya untuk monitoring ekosistem terumbu karang, di mana data ini nanti bisa dijadikan informasi khususnya ke instansi-instansi yang memang membutuhkan seperti Dinas Kelautan ataupun nanti Dinas Pariwisata seperti itu untuk pengembangan ekowisatanya. Sekarang udah 3, ada 11 mungkin juga itu juga satu ribu. lagi gitu yang buat Oke, yang pertama peralatan, yang kedua konsumsi dan persiapan buat makan jam 12 ini. Yang ketiga bantu tim logistik, semua logistik, PDD dan segala macam yang ada di sini. Sama yang terakhir tim saintifik, persiapan buat tim saintifik buat penyelaman. Semua PJ langsung ke PJ-nya masing-masing, oke? Di jam gua 11.17, 30 menit dari sekarang sampai jam 11.45. Oke? Cukup? Cukup. Awal mula nama ekspedisi Zozantela itu dari sebelumnya ekspedisi pertama. Jadi Zozantela itu nama ini diambil dari hewan polip di karang. Jadi ada nama hewan di karang itu, di polip karang itu namanya Zozantel. Makanya dari ekspedisi pertama itu kita ngambil nama kegiatan itu ekspedisi Zozantela. Jadi dari mulai 1 sampai yang alhamdulillah ke-11 ini bisa berangkat ke Kaiwa ini, namanya itu ekspedisi Zozantela. Cuman yang berubah itu dari masalah berapa kali ekspedisi Zozantela udah dilakukan. Selamat siang. Ya, hari ini kita akan memulai diving pertama kita, yaitu di Utara Lele. Jadi nanti dive leadernya Om Firman. Jadi nanti Om bisa menunjukkan tempatnya di mana. Kalau bisa semua data diambil dalam keadaan
tekanan 500 PSI. Jadi 500 PSI kita udah bisa naik ke atas. Sudah berkali-kali melakukan penelitian di bawah laut. Dan seperti apa metode penelitian yang digunakan di Pulau Kaiwa ini? Oke, untuk pendataan kita melakukan menggunakan visual census, visual analysis semuanya. Sedangkan untuk pengambilan data karang kita menggunakan LIT atau yang disebut itu line intercept transect. Sedangkan untuk ikan karang kita memakai ikan karang dan makrobentos kita memakai belt transect. Belt transect. Seperti itu. Untuk transectnya itu sepanjang 70 meter dengan 3 ulangan dan istirahat 5 meter seperti itu. Dan untuk satu ekspedisi itu diturunkan berapa? Satu titik itu diturunkan berapa orang dari FDC? Untuk pengambilan data itu diturunkan 4 orang. Yang satu untuk pengambilan ikan karang, satu lagi untuk pengambilan makrobentos, yang 2 untuk pengambilan data karang. Gitu. Dan satu lagi untuk dive leader. Oh, jadi selalu dinampingi oleh dive leader ya? Seperti itu. Setelah sudah melakukan penelitian di bawah laut, data-data yang dibuat itu akan dikemanakan? Oke, nanti datanya akan diolah sedemikian rupa, nanti dijadikan suatu buku ilmiah seperti itu. Oh, oke, berarti tujuannya untuk buku ilmiah. Seperti itu. Dan nanti sebagai bahan rekomendasi pemerintah daerah Halmahera Selatan. Oh, berarti menjadi bahan referensi juga ya untuk salah satu kita. Berarti ini udah dilakukan yang ke ekspedisi yang ke-11 kali ya. Keindahan bawah laut Kepulauan Kaiwa cukup beragam, dari terumbu karang hingga ikan. Tim FDC IPB juga melakukan pengambilan data untuk mengetahui kualitas air laut di perairan Kaiwa. Untuk mengetahui kecerahan air, mereka menggunakan sesidis. Dan untuk mengetahui suhu perairan laut, mereka menggunakan refraktometer. Pengukuran pH juga dilakukan dengan menggunakan kertas pH. Secara keseluruhan, kondisi suhu perairan Kaiwa masih termasuk dalam batas ambang yang normal. Kepulauan Kaiwa terdiri dari 14 desa dan 149 pulau. Kebanyakan penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan dan bertani.
FDC mengambil data sosial ekonomi masyarakat dan memberikan pendidikan lingkungan hidup ke berbagai sekolah di Kepulauan Kiowa. Letak laut itu jauh, sehingga kami cuma belajar tuh hanya di gambar-gambar saja. Saya melakukan penelitian bawah laut, terumbu karang serta ikan di perairan Pulau Kiowa, Halmahera Selatan. Para peneliti juga melakukan sosialisasi di masyarakat di Pulau Kiowa. Dan contohnya pada saat ini mereka sedang melakukan sosialisasi pendidikan lingkungan hidup di SMA Negeri 1 Pulau Kiowa. Dan yang terakhir inilah satu klub selam yang bernama Fisheries Diving Club. Jadi akan memberikan sedikit pendidikan lingkungan hidup kepada adik di sini. Jadi dari rangkaian ekspedisi kita ini bukan cuma memonitoring ekosistem terumbu karang saja, jadi ada pengambilan data mengenai sosial ekonomi budaya masyarakat yang khususnya di Kiowa ini. Dan salah satu program kita itu yaitu pendidikan lingkungan hidup. Seperti yang tadi sudah dilakukan, pendidikan lingkungan hidup itu adalah salah satu pemberian materi dari kita, apa yang telah kita dapatkan sebelumnya, apa yang telah kita pelajari mengenai ekosistem pesisir, ekosistem terumbu karang. Selanjutnya mungkin sedikit memberikan pengetahuan kepada adik-adik kita bahwa betapa pentingnya terumbu karang tersebut dan bagaimana seharusnya kita menjaganya. Jadi penting sekali, kenapa sih kita harus menjaga ekosistem terumbu karang kita, dan terutama teman-teman di sini ada di wilayah timur. Pemerintah memutuskan ya bahwa penyu itu merupakan salah satu hewan yang hampir punah. Ekosistem terumbu karang itu di Indonesia khususnya tetap bisa terjaga dan lestari. Jadi nggak hanya saya pribadi dan teman-teman yang di teman-teman ekspedisi yang bisa menikmati keindahan alam bawah laut, tapi nanti adik-adik saya yang ke bawah bisa tetap menikmati keindahan alam bawah laut karena memang kita dikhususkan untuk monitoring ekosistem terumbu karang. Dan selain itu harapannya dari hasil ini pun bisa dijadikan beberapa rekomendasi di mana daerah ini bagus untuk pariwisata. Jadi memang nanti bisa direkomendasi ke dinas pariwisata ataupun yang lainnya untuk toh nih daerah bagus untuk dikembangkan pariwisata. Jadi nantinya dapat income khususnya untuk masyarakat, untuk penambahan income. Itu yang saya harapkan juga. Jadi nanti ke arahnya itu lebih kesejahteraan masyarakat bisa tertunjang ataupun bisa dikendalikan oleh dengan adanya kegiatan pariwisata ini.